urusan yang bisa ditinggalin, Pak RT. Oke, siap, siap, siap. Semoga cepat kelar ya. Alhamdulillah, insya Allah. Lagi seru yang mana ya? Siap. Seru kemarin, seru. Seru banget. Masya Allah. Seru karena hujan. Yo kan, kata Pak Deddy seru karena hujan. Tambah dingin di sana. Iya, iya. Kalau nggak hujan memancing, kata Pak Deddy. Iya. Gimana? Aman nggak dari banjir, Pak RW? Woi, ini mah dataran tinggi. Oh iya, iya. Di komplek apa sih? Harpes City. Pak Deddy, tanggal Ya. 9 kan rencana ada ini, subling, subuh keliling. Kurang lebih pesertanya antara 150 sampai 200 lah. Nah, kalau Ya. UCB masuk gimana itu? Aku selipkan nanti di rundownnya. Di masjid mana tuh? Di Kata. kompleks saya. Oh iya, jauh ya, lumayan jauh ya. Nah, kalau malam mang sit palingan 2 menit nyampe. Pakai kedip doang ya? Iya. Iya, ya. Itu dari Baik. Pasar Cilengsi masih ke arah Narogong ya? Enggak, dekat dari Pasar Silang sih. ah, Pokoknya depannya Mekarsari itu. Oh, berarti ke arah kanan ya, ke arah Jonggol Ah, ya? ke arah Jonggol. Depan persis. Oh, iya, iya. Emang harus rombongan itu, harus pakai mobil sih. Nggak bisa pakai motor itu mah ya. Kalau Iya. tubuh mah ya. ah, ah. Ya coba Langsung ke tol. nanti saya Ah, tanyakan dulu nih, tanyakan dulu Pak Udi ya kesiapannya gitu. Kemarin pun udah kasih gambaran ke Pak Udi. Oh boleh nanti tinggal itu aja kontak sama Pak Dedi. Iya, iya, iya. Ya, oke, oke. Kira-kira tanggal berapa itunya pelaksananya biasanya? Tanggal 9 Februari. 9 Februari. Oke. Nah, Malam. terus kira-kira Assalamualaikum. salam. Mohon maaf ya, udah waktunya udah lewat. Oh iya, lanjut, Nanti lanjut, kita Siap. lanjut. sambung lagi. Nanti kita sambung. Ya, Ya, nanti lanjut ya Pak Tony ya. siap, siap. Nanti kita ngobrolin lagi. Siap, Pak Dede siap. Pak Ustadznya udah datang nih. Baik, kita mulai. Waktunya sudah lewat 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukur. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita ketemu kembali di kajian rutin kita yaitu kajian Maikolbu yang alhamdulillah kita sudah berusaha istiqomah setiap Kamis pagi kita selalu hari dalam kajian Maikabu ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat, pada sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari saja acara ini kita mulai. Kebetulan sepertinya alhamdulillah guru kita Bapak Ustadz Izam Gurukon sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Namun sebelumnya, mari saja kita biasakan bacakan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keridoannya dan mohon juga pagi hari ini kita diberikan kelancaran dalam tolabul ini. Ala hadiniya wa kuliniyatin sholihah wa ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya, sangat bodoh. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari saja kita simak dan kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh guru kita, Bapak Ustadz Jang Furqan. Pada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarang. Mudah-mudahan amal kita sampai detik ini menjadi amal soleh kita nanti di yaumul hisab. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariat. Dan berharap nanti kita mendapatkan syafaat yang benar. Gimana kabarnya, Pak, Ibu, sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Yang penting sehat, Pak ya. Ya. Sehat, waktunya ada, insya Allah kesehatan dan waktu yang diberikan Allah pada kita ini benar-benar kita maksimalkan. Punya maksimal untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Ya, karena fakta di tengah-tengah kita, banyak orang diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat luang waktu, tapi justru dipakai buat kemaksiatan, bukan dalam ketaatan. Nah, ketika kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi, dan kita udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka konsekuensinya dengan apapun yang kita lakukan di dunia ini harus bersandar pada syariat Allah. Sehingga setiap amal kita yang bersandar pada syariat Allah itu menjadi nilai ibadah buat kita. Ya. Dan ketika nilai ibadah itu udah melekat dalam amal kita, ya insya Allah akan redha dan kita akan mendapatkan pahala. Kayaknya hidup kita sekarang ini ya tidak lain hanya memenuhi keinginan Allah. Allah menciptakan kita di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga apa? Setiap amal kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, ini kita perhatikan
Jangan sampai amal kita ini tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Ya, dengan keterbatasan kita, ya, ilmu kita, makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk belajar, mencari tahu amal mana, perbuatan mana yang itu memang sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Baik kita bekerja, baik kita berbisnis, baik kita berumah tangga, dan segala macamnya, bahkan sampai bernegara, itu pun harus sesuai dengan syariat Allah. Karena kita yakin bahwa kita akan kembali pada Allah dan akan dihisab oleh Allah tentunya dengan syariat Allah, bukan syariat yang lain, bukan oleh aturan yang lain. Kita dihisab pakai apa? Aturan Islam. Allah udah menurunkan aturan, ya. Allah udah memberikan aturan pada makhluknya, yang dia akan dipertanyakan oleh Allah, sejauh mana kalian terikat dengan aturanku, kan begitu. Apakah dibuang jauh-jauh, apakah diambil sebagian, dan apakah dijalankan semuanya, kan itu. Ya, kita yang berakal ini harusnya bisa memilah dan memilih amal kita ini sesuai dengan syariat atau tidak. Gitu. Kalau nggak sesuai ya harus segera ditinggalkan. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita membahas terkait dengan orang yang paling baik akhlaknya, kan begitu. Nah, sekarang kita coba belajar bersama-sama, ya, memahami orang ada perbuatan yang apa? Yang salah, gitu. Akhlak yang buruk. Kalau kemarin akhlak yang baik, kan begitu. Nah, sekarang kita akan bareng-bareng memahami bareng-bareng, ya, belajar bareng-bareng terkait dengan akhlak yang buruk, begitu. Kalau tahu yang buruk pasti tahu yang benar, kan itu kan. Kalau tahu yang benar belum tentu tahu yang buruk. Karena yang buruk jarang dicari, misalnya kan begitu. Ngeriah begitu. Yang baik-baik aja dah, kan begitu. Ya, karena kita coba memahami sesuatu yang memang dilarang oleh Allah, kan begitu. Jadi yang pertama di sini kita membahas terkait dengan dusta. Dusta itu apa sih Pak Tanggung? Bohong, gitu kan. Kalau film Roma Irama, gimana bilangnya Roma Irama? Pak Tanggung? Terlalu ani, gitu kan. Cintamu dusta, gitu kan. Terlalu, gitu kan. Ya. Jadi yang pertama ini dusta, karena dusta ini luar biasa, gitu kan. Dengan dusta itu orang bisa saling bunuh, itu nyawa bisa hilang. Gitu. Wah, bahkan banyak urusan itu rumah tangga jadi berantakan, dengan permusuhan di mana-mana, bahkan antar negara bisa berperang gara-gara dusta, kan begitu. Ya, ini penting, itu kan. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda, wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Ya. Nggak ada istilahnya dusta itu mengantarkan pada kebaikan, nggak ada. Sekali dia berdusta, pasti akan berdusta. Rentetannya itu begitu, bohong. Bohongnya banyak. Jangan dibilang sekali berbohong, kemudian nggak berbohong lagi, terus akan berbohong. Kamu udah sholat belum? Sudah. Sholat di mana? Di masjid. Sama siapa? Sama siapa? Padahal nggak sholat. Tuh yang. Jadi tanya, kalau bohongnya pertama dia bohong. Nggak sholat bilang sholat. Yang kedua, sholat di mana? Padahal dia nggak sholat kan, dia bilang di masjid, dan dia di rumah atau nongkrong di warung kopi. Sholat sama siapa? Sama si Fulan. Udah bohong lagi, udah 3 kali bohong. Kalau ditanya terus, pasti bohong semua jawabannya. Nyambung begitu. Karena apa? Dia akan terus mencari pembenaran atas kebohongan tadi itu.
Ditanya suaminya, Bapak dari mana? Dengan padahal dari bini kedua. Gawe di mana? Luar kota itu kan. Oh iya, kok 2 hari nggak pulang? Iya, kerjaan banyak. Padahal bohongnya berkali itu banyak. Kalau ditanya terus banyak. Makanya kalau mau poligami terang-terangan aja, jujur-jujuran aja begitu. Ngomong. Karena kalau ditanya banyak bohongnya, susah gitu kan. Makanya ketika kita ini sekali berbohong itu pasti akan merembet tadi itu. Makanya di sini adalah apa? Dengan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Kan? Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan akan mengantarkan kepada apa? Neraka. Nggak ada ceritanya orang jahat itu masuk surga. Gitu kan? Nggak ada. Udah dipastikan orang jahat itu adalah masuk neraka. Karena apa? Karena apa? Kemaksiatan tadi. Ini tempatnya di neraka. Ya kan? Wa innar rajula la yakdibu hatta yaktuba indallahi kadzaban. Ya, jika seorang membiasakan diri dalam kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Gitu kan? Kalau dibilang Allah udah mencatat pendusta, berarti dia pembohong. Gitu. Kalau Allah udah mengecap dia pendusta, pasti apa? Umatnya, hambanya atau manusia tidak akan bisa percaya lagi. Gitu. Makanya di UCB ini kan diajari benar-benar jangan sampai berdusta. Dulu sering bohong, Mbak ya. Datang debt collector bilang ke anaknya, ini kalau datang bilangin Bapak nggak ada ya. Mama juga pergi, padahal dua-duanya lagi di kamar begitu. Kan begitu, Pak. Dulu kalau yang belum bayar cicilan. Bohongnya banyak, bener dah. Itu kan. Katanya. Iya. Bohongnya banyak begitu. Apalagi dulu kan belum kenal Islam. Biar cair itu modal dari bank, udah bohong baik dah. Berapa asetnya? Aset cuman anggaplah aset cuma 500 juta. Ada yang begitu? Ada. Itu namanya mafia perbankan. Rekayasa. 7 juta, pinjam duit 20 juta. Kalau nggak bohong, nggak mungkin tuh dapat duit. Gila nih tagih, ya udah dibawa tuh motor utang lunas kan gitu. Jadi kebohongan itu mengantarkan kepada kemaksiatan, mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantarkan pada neraka. Dan setiap orang itu seringkali berdusta, berbohong, maka Allah akan mengecap dia sebagai apa? Bukan pendusta. Nah kalau Allah aja udah melegalisir kita sebagai pendusta, coba. Gimana? Dan kita yakin ya, pembohong pun itu pendusta itu nggak akan bisa tenang hidupnya. Nggak akan bisa tenang. Gitu Pak Tagum ya. Nggak akan tenang hidupnya. Cari. Hatta presiden aja Jokowi nggak tenang kemarin suka bohong. Sekarang pusing dia untuk menutupi kebohongannya kan. Sampai semuanya itu dibikin aturan agar kebohongannya nggak kebuka kan begitu. Luar biasa kan gitu. Kita bicara negara kan gitu. Penguasa. Dia gunakan instrumen untuk menutupin kebohongannya. Gitu. Yang kemarin terbaru ada pagar misterius. Ditanya, oh nggak tahu, bohong itu, nggak mungkin pagar yang segitu panjangnya nggak ada yang tahu, 30 kilo. Siapa yang bangun? Nggak mungkin itu jin koplak yang bangun kan begitu kan. Pasti itu manusia. Ya ditanya, oh nggak tahu saya, nggak tahu. Tanya polisi nggak tahu. Makanya ketika semua dibangun dengan kedustaan, maka yang ada adalah kejahatan di mana-mana. Kalau pelakunya sendiri, kalau pelaku pribadi berbohong, ya mungkin dampaknya cuma apa? 1-2 orang aja. Contoh saya berbohong udah Pak Takum, ya dampaknya nggak terlalu banyak kan gitu. Ya mungkin dengan Pak Takum dan keluarganya mungkin. Ya.
Tapi kalau kepala negara udah berbohong, itu dampaknya itu ke semuanya itu. Luar biasa. Iya. Dari mulai menteri, Kapolri, Sampai lurah. sampai RT pun itu bisa berbohong itu. Iya. Ya kan? Terlibat semua. Berdampak pada apa? Semua rakyatnya itu kena imbasnya. Yang kemarin kita bahas di awal ya, ketika kebohongan dilakukan oleh atau keburukan, kejahatan dilakukan oleh pelaku publik, maka apa? Imbasnya adalah publik itu sendiri kan begitu. Ini. Jadi dalam hadis tadi itu disampaikan bahwa dusta itu mengantarkan pada kejahatan. Kejahatan itu akan mengantarkan pada neraka. Gitu kan. Dan apa? Dan orang yang biasa berdusta, maka dia akan disebut sebagai pendusta. Begitu. Luar biasa. Jadi kalau di sini fa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi orang yang jahat itu nggak berdosa, Pak. Tapi langsung nganterin ke neraka. Masya Allah. Lewat tol. Sama kayak riswah. Gitu kan. Riswah itu dosa nggak, Pak? Riswah dosa nggak? Dosa lah. Kalau kata dalam hadis itu nggak dosa riswah. Gitu kan. Apa? Langsung neraka bahasanya. Rosi wal murtasi finnar kan begitu. Yang nyuap dan yang disuap finnar gitu kan. Jadi nggak ada dosa. Kalau dosa ada taubatnya, ya kan? Kalau langsung neraka, gimana mau taubat? Astagfirullah. Tahu? Karena apa? Pelaku riswa, itu dampaknya luar biasa. Kalau yang disuap itu penguasa, maka apa? Kezoliman itu akan mengalir pada rakyatnya kan begitu. Dan itu dampaknya luar biasa. Sekarang oligarki itu mereka bisa hidup di Indonesia karena apa? Karena riswah. Kejahatan-kejahatan tadi itu. Sampai laut dibikinin sertifikat tuh coba. Ini luar biasa. Dia jadi hak milik, coba itu. Luar biasa. Itu bohong terus itu urusannya. Itu berawal dari dusta tadi. Lanjut. Kemudian dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, ia berkata, aku telah menghafal sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Dak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Apa? Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan ambillah perkara untuk yang tidak meragukanmu. Fa inna sadqa tuma'ninatun fa innal kadhiba raibatun. Sesungguhnya jujur itu akan menenteramkan hati dan dusta akan membimbangkan hati. Makanya dalam hadis ini disampaikan bahwa kalau mau tenang hidup, mau tentram hati kita, gitu kan, jujur, gitu kan, jujur. Contoh, mau ngaji atau halqah, gitu kan. Kalau kita ngomong jujur, kenapa nggak berangkat halqah, nggak berangkat ngaji? Malas Ustaz, selesai. Dinasihatin, gitu kan. Tapi kalau bohong, sakit apa? Sakit itu, dan kagak sakit, tuh malas saja dasarnya begitu. Akhirnya nggak tenang hatinya. Dia harus berbohong sama guru, gitu kan. Kalau malas bilang aja malas berangkat, selesai. Tenang gitu, nggak ini. Jadi jujur, gitu kan. Itu contoh kecil. Gitu. Nah, kejujuran itu akan menenteramkan hati kita. Dan kedustaan itu akan membimbangkan hati kita. Bimbang hidup kita, nggak tenang hidup kita. Gitu. Jadi bicara jujur dan dusta, ini memang harus melekat dalam diri kita. Wah, jangan sampai gua bohong, kan begitu. Jangan sampai gua. Kalau orang bohong nggak tenang hidupnya. Udah ngomong apa adanya. Dalam artian yang sesuai dengan syariat ya.
nggak melanggar kan begitu. Kenapa nggak berangkat ngaji misalnya? Ngomong aja, ban lagi bocor kan, motor nggak ada bensinnya, selesai. Gitu. Enak begitu. Jadi kalau berbohong, wah udah mana-mana dah. Begitu. Tapi kalau di UCB ini mah nggak ada yang ngaji berbohong, udah datang ngaji mah. Rajin-rajin kalau ngaji mah begitu. Rajin-rajin. Apalagi bapak-bapaknya ini kan. Rajin Semangat. apa? Rajin Ya, apa? setengah jam belum ngaji udah datang ya. Di UCB kan gitu. Setengah jam Ya. mau ngaji itu udah datang itu, udah nongkrong, udah ngopi, yang ngerokok itu. Biahnya udah bagus Pak. Assalamualaikum ya. Iya, siap. Sampai musyrifnya itu kalah mulu sama darisnya, sama ininya, muridnya. Gitu ya. Jadi musyrif guru datang itu santrinya atau muridnya udah duduk semua, udah nungguin gitu ya. Itu kultur UCB itu jarang-jarang ada gitu. Itu Pak Tagum ya. Bukan guru nungguin murid, tapi murid nungguin guru. Wah, itu UCB itu. Luar biasa. Itu kalau ada. Ada drama yang itu. Iya. Ya emang berat begitu. Kembali lagi bahwa apa tadi itu ketika kita jujur dalam lisan kita, jujur dalam aktivitas kita, insya Allah itu akan membuat kita tenang. Contoh, karena sekarang udah hijrah nih, didatengin debt kolektor, jujur ngomong apa adanya, lebih enak mana Pak Agung? Jujur itu atau yang seperti dulu yang bohong mulu? Enakan jujur. Ya kan jujur. Saya nggak punya uang Pak, saya bayar kalau saya punya uang. Dengan nggak usah Bapak nggak usah takut, nggak usah ini. Dengan datang sini, datang aja, ayo kita ngopi bareng. Kalau masalah bayar, ya ntar dulu, duitnya belum ada, gimana? Dengan DC pun juga ngerti juga. Oh iya ya, enak kan. Kalau bohong mulu yang ada kan tadi itu nggak tenang hidup. Ada motor berhenti depan rumah udah ketakutan, padahal orang tukang gorengan, ada tukang apa itu, tukang sayur kan begitu. Ada itu. Ada kisahnya tuh. Agak tenang hidupnya kan begitu. Ada mobil parkir depan rumah, mobil siapa itu kan begitu. Tenang hidupnya. Saya dapat kabar cerita itu berapa 1 bulan itu kagak keluar rumah bahasanya itu ketakutan mulu. Ngunci di kamar dah tuh. Diem aja kan. Kenapa tadi itu? Karena dibangun berdasarkan kebohongan tadi itu, dusta tadi itu. Nggak tenang hidupnya. Itu. Ya, jadi dalam hadis ini apa? Ketika kita melihat perkara yang meragukan kita, itu harus kita tinggalkan. Tapi kalau sesuatu perkara yang tidak meragukan, ya udah ambil. Gitu. Dan sesungguhnya jujur itu akan menenteramkan hati kita. Dan dusta itu akan membimbangkan hati kita. Kemudian ada hadis ya lain, ya, hadis muttafaq alaih, ya, Rasul bersabda di sini, ya, arbaun man kunna fihi kana munafiqun khalison. Ya. Jadi ada 4 perkara di sini. Siapa saja yang memilikinya, maka ia menjadi munafik yang sempurna. Coba. Ini ada 4 perkara yang membuat kita ini ya menjadi apa? Munafik yang sempurna. Bukan jadi orang baik sempurna, lagi orang munafik yang sempurna. Ketika kita memiliki salah satu atau memiliki bagian itu. Yang pertama, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun min nifaqin hatta yada'aha. Ya, barang siapa yang memiliki salah satunya itu, maka kan, ia memiliki salah satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya.
Coba, kalau kita ini punya 4 di antara itu, ya, maka kita ini bagian dari orang-orang yang munafik. Apa yang pertama? Tidak tumina khona. Ya. Apa yang pertama tadi itu? Dia diberi amanat, gitu ya. Kemudian dia berkhianat. Gitu. Ya. Tidak tumina khona. Ketika diberi amanah, dia khianat. Gitu ya. Gitu. Wa idza haddasa kadab. Wa idza hadasa kadab. Apabila ia berbicara, ya dusta, bohong. Jadi kalau bahasanya orang-orang marketing apa namanya itu asuransi, dengan itu kan bahasanya manis-manis Pak ya, ya Bu ya. Atau bank itu bahasa manis-manis itu. Gitu ya. Ya kadang yang manis-manis gitu dalam kemaksiatan ya banyak bohong ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa idza ahada ghadaro. Apa? Apabila berjanji ia tidak menepatinya. Gitu kan. Ini awas nih yang teman-teman yang udah ada jadwal-jadwal ngaji, jadwal agenda dakwah, gitu kan? Yang udah berjanji tuh, berjanji sesuai dengan jadwal. Nah, awas tuh, jangan sampai kita ini mengingkari janji tadi itu. Janji sama gurunya datang sekian, atau murid janji ke gurunya datang jam sekian, ternyata apa? Kagak sesuai jadwal. Nah, ini bagian dari tanda-tandanya nih kan begitu. Gitu. Wa idza ahada ghadar. Ketika dia berjanji, ya, dia tidak menepatinya. Wa idza khasama fajaro. Apabila ia berdebat, ia akan berbuat curang. Tahu ya, berdebat berbuat curang ya. Curang itu berdiskusi ngomongnya nggak kemana-mana. Curang dia bikin orang itu nipu kan itu kan bahasanya. Jadi 4 hal ini, 4 perkara ini, kalau kita ini menjadi salah satunya di antara itu, ini kita bagian dari orang yang munafik. Yang pertama apa? Ketika diberi amanat dia khianat. Ketika ia berbicara ia berdusta. Ketika ia berjanji ia tidak menepatinya. Dan yang keempat apa? Apabila ia berdebat ia akan berbuat curang. Gitu. Ini bagian dari munafik di situ. Jadi kita belajar di sini berusaha untuk tadi itu menghindari hal-hal yang memang mengarah pada kerusakan, kejahatan. Kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata Rasul SAW bersabda, wa iyyakum wal kadhiba. Kalian harus menjauhi dusta. Fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar. Karena dusta akan bersama dengan kejahatan dan keduanya ada di neraka. Ini hadis Rasulullah. Gitu kan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya At-Tabrani dari Muawiyah Al-Haisami dan Al-Munziri menyatakan hadis ini hasan. Ini hadis yang disampaikan dari Abu Bakar. Wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri fa huma wa huma binnar. Kalian harus menjauhi dusta karena dusta akan bersama dengan kejahatan dan keduanya ada di neraka. Luar biasa.
hadis-hadis terkait dengan dusta ini memang sebagai apa namanya itu pemantik buat kita jangan sampai kita ini jatuh dalam urusan yang salah tadi itu. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasul bersabda, "Inna min afrol firaq an yuriya ainahi malam taro." Sesungguhnya perkara yang paling dibuat-buat atau dusta adalah ia memperlihatkan kepada kedua matanya apa yang tidak ia lihat. Jadi maksain, gitu. Nggak sesuai dengan faktanya. Perkara yang paling dibuat-buat gitu, itu dusta adalah ia memperlihatkan pada kedua matanya apa yang ia tidak lihat. Ini bahasa majasnya begitu. Jadi dia ngomong itu nggak sesuai dengan apa yang dia lihat. Makanya dia maksain matanya nih lihat, tapi enggak begitu. Dia nyolong. Dia begini, enggak. Itu dipaksa. Kenapa tadi? Ini dusta tadi. Jadi orang dusta itu seperti itu. Kayak orang pembohong seperti itu. Maling itu kan bohong. Gitu. Ya, nggak ada maling jujur. Kita ditanya, ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh apa? Yang bohong dia. Dia berusaha untuk mencari alasan itu kan. Dengan apa? Memusatkan matanya pada alasan tadi itu dan enggak sesuai dengan fakta, tapi dipaksakan sesuai dengan fakta tadi itu. Itu pendusta. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah bersabda, ayatul munafiki salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya kan? Idza haddasa kadzab, apabila diberi amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlaf, ya. Apabila berbicara ia berdusta. Wa idza tumina khana, apabila berjanji ia tidak menepati mutafaq alaih. Ya, ini harus kita hafal nih, gitu kan. Orang dibilang munafik itu seperti apa sih? Ya, tadi ini, gitu kan. Diberi amanah dia berkhianat, berbicara ia berdusta, berjanji ia tidak menepati. Gitu. Ini tanda-tanda orang khianat, gitu. Orang-orang munafik yang begitu. Gitu. Kemudian ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Settingan dari ininya, Kak. Wala yuzakkihim. Ya, jadi ada 3 orang nanti di yaumul kiamah itu yang tidak apa namanya itu diajakin ngomong sama Allah. Wala yuzakkihim wala yanduru ilaihim. Apalagi walahum adabun alim. Jadi ada 3 orang ya, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, dan Allah tidak akan mensucikan mereka dan memperhatikan mereka. Wala yanduru ilaihim, dan mereka tidak disucikan. Ya, tidak diperhatikan mereka. Sab'un janin. Apa itu? Sab'un janin. Orang tua yang berzina. Coba. Kalau sekarang kita melihat bagaimana kondisi masyarakat kan luar biasa ya. Perzinahan itu nggak ngelihat tua, nggak ngelihat muda.
Bahkan orang-orang tua itu, ya, itu pada jajan itu yang nggak benar kan gitu. Fakta itu banyak tengah-tengah gitu. Sabtun jan. Wa malikun kadzab. Apa yang kedua? Penguasa yang suka berdusta. Ini penguasa-penguasa yang suka berdusta itu kagak akan diajak ngomong sama Allah. Allah tidak akan mensucikan mereka. Coba. Berat yang jadi pemimpin, Pak. Bagi penguasa. Bisa bayangin penguasa di negeri ini. Yang mereka itu berbuat zalim. Berdusta pada umatnya. Berdusta pada rakyatnya. Ya mungkin sekarang mereka dengan apa harta yang didapat ya. Dengan cara-cara begitu. Bisa dia nikmatin selama hidupnya. Paling banter berapa lama umurnya. Saya itu mati. Begitu. Mati apa? Selesai bab dia. Apa? Ya nanti dilihat apakah penguasanya itu berdusta atau tidak kan begitu. Wa malikul kadzab. Kemudian dua. Wa ailum mustakbirun. Orang fakir yang sombong. Coba luar biasa ini, Pak. Wa ailun mustakbir. Orang fakir yang sombong. Udah fakir, sombong. Lagu-laguan. Coba. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf. Ini kan. Teman-teman yang punya utang 5 miliar. Gitu kan. Dulu ya pakai mobil, pakai ini. Itu sebenarnya kaya atau miskin, Pak? Miskin hati. Kaya atau miskin? Miskin. Tapi berlagu, bergaya, kaya, sombong, gitu. Pakai mobil, pede. Sombong dia. Orang ini orang miskin yang sombong. Dia menutupin kemiskinannya itu apa? Menunjukkan bahwa dia dengan kan kesombongan tadi. Ini bahaya. Gitu. Lagu-laguan begitu. Banyak kan orang-orang pelaku-pelaku riba itu kan sebenarnya itu menutupin kemiskinannya itu dengan ketika orang menutupin kemiskinannya itu dibilang bisa dikatakan dia itu sombong. Gaya-gayaan begitu, ingin dipuji. Kalau lihat ceritanya Pak Usman atau orang-orang Ciamis kan begitu kan. Itu kan utangnya belum kelar, top up mulu, pulang kampung pakai mobil kan sombong namanya itu. Ingin digaji bos begitu. Padahal balik ke Jakarta puyang juga dulu palanya kan begitu. Kagak punya apa-apa begitu. Betul. Gitu. Dulu. Kalau Pak Usman cerita, wah kalau di Ciamis wah bandar kerupuk, bandar apa namanya itu pesilas itu kan kalau pulang kampung wah gaya-gaya, padahal kepalanya pusing kirim utang, nggak punya apa-apa kan begitu. Nah ini bahaya. Wa ilun mustakbir, orang miskin yang sombong, lagu-laguan begitu, nggak boleh. Nah tiga perkara, tiga orang yang nggak disapa sama Allah, nggak disucikan sama Allah di yaumul kiamah itu tadi itu. Yang pertama itu adalah apa namanya itu orang tua yang suka berzina, orang tua yang berzina gitu. Kemudian penguasa yang suka berdusta, ya. Kemudian yang ketiga apa? Orang miskin yang sombong, orang fakir yang sombong. Ini tidak akan disapa sama Allah jadi. Kalau nggak disapa berarti apa? Yang dicemplungin neraka kan begitu bahasanya. Saya ngapain? Gitu. Mungkin disinilah kita harus banyak-banyak belajar yang sampai kita ini bagian dari mereka-mereka yang jelas tempatnya di neraka. Kita nggak mau di neraka kan begitu. Nggak mau di neraka. Kita nggak ingin ke neraka.
tapi belum tentu kita masuk surga. Ya nggak apa-apa. Gitu. Kita berusaha aja untuk masuk surga. Gitu. Yang penting ikhtiar kita, amal kita sesuai dengan syariat. Itu aja. Jangan maksa pengen masuk surga, tapi nggak mau taat sama Allah. Udah begitu ya pasti dia masuk neraka. Kan? Nggak mau taat sama Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina gitu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi ayat dulu pada ayatnya dia. Al-Bayyinah tadi itu kan. Di tempatnya orang-orang tadi itu munafik itu di neraka. Begitu. Hanya kita berusaha untuk menjaga amal kita. Jadi kita bicara terkait dengan dusta gitu kan. Masih banyak hadis yang memang bisa kita baca di sini. Kita sambung dengan waktu yang minggu depan lah hadis-hadisnya ini. Ya. Itu Pak Takum ya. Baik, Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tema pagi ini. Silakan Bapak Ibu. Tema pagi hari ini sangat bagus sekali tuh ya. Jadi pelajaran untuk kita semua bahwa kebohongan ini sering kita lakukan. Apalagi kita yang selalu berhadapan dengan debt collector ya yang lagi. Dipersilakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dengan siapa? Kafi. Oh, Pak Kafi. Silakan Pak Kafi. Mau nanya nih Ustadz. Silakan. Nah, kan ciri-ciri orang munafik itu kan yang tidak diterima taubatnya oleh Allah SWT dan dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Ciri-ciri orang munafik yang pernah saya dengar ya seorang ulama bicara kayak gitu. Nah, tiba-tiba seorang munafik ini mendapatkan hidayah untuk taubatan nasuha, untuk benar-benar dia berjalan di jalan Allah. Apakah Allah itu masih menerima taubat si munafik ini atau gimana Ustadz? Itu aja sih nanyanya. Baik, terima kasih Pak. Langsung aja Pak Tagum ya. Silakan Pak. Iya. Jadi ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ya, dia berkata, "Maka min halqin abghadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-kadhib. Mattala ala ahadin min dalika bisain fayakhruju min qalbi hatta ya'lama annahu qad ahdasa taubatan." Jadi tidak ada perangai yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW daripada dusta. Rasul itu sangat membenci dusta. Beliau tidak memperhatikan seseorang lebih besar daripada hal itu. Sehingga dia mengeluarkan dari hatinya sampai beliau pun mengetahui bahwa dia baru saja bertaubat. Jadi Rasul sangat benci. Rasul sangat tidak menyukai orang-orang yang dari itu. Rasul bisa menerima dalam artian ketika dia benar-benar bertaubat. Boleh. Jadi kuncinya taubat tadi dosa-dosa dusta tadi. Tapi kalau udah taubat jangan diulangin lagi begitu. Jadi insya Allah dengan itu diterima taubatnya itu dan akan dihapuskan dosa-dosa kait dengan dusta. Begitu Pak Kafi ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya Bapak Ibu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Indra dari Cimanggis. Silakan, Pak Indra. Indra. Dengan Ustaz Ujang. Eh, bagus nih materinya mengenai dusta, karena kita banyak bohong ya. Nah, terus pertanyaan saya, apakah ada dusta yang diperbolehkan eh, apa namanya untuk berbohong? Saya minta pencerahan dan juga bagaimana sikap kita kalau misalnya melakukan suatu kebohongan di masa zaman jahiliyah, maksudnya zaman kita dulu yang punya kebohongan, baik kebohongan pada istri maupun kebohongan pada manusia. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari awal kita sampaikan bahwa akhlak itu sandarannya adalah hukum syara. Akhlak itu sandarannya itu syariat Islam. Baik jujur ataupun dusta, itu pun harus sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana jujur itu sesuai syariat dan dusta itu sesuai syariat. Gitu ya. Nah, ketika kita jujur itu melanggar syariat, maka berdosa. Begitu pula dusta. Kalau dusta ini melanggar syariat, gitu ya, kita berdosa. Contoh begini, dusta yang dibolehkan, berbohong yang dibolehkan. Gitu. Ketika orang bertanya, bagaimana perilaku istri kamu ketika di kamar? Kita ngomong itu, kita bongkar itu. Gitu. Ini yang apa? Ini yang dilarang oleh syariat. Dia harus berbohong, atau bahkan dia nggak harus ngomong kan begitu. Oh, istri saya baik kok, istri saya begini kan begitu. Jadi berbohong itu kan, atau dusta itu yang dalam tadi yang dibolehkan. Contoh mata-mata ditangkap oleh musuh. Di mana posisi apa namanya itu base camp kamu gitu ya. Jika ditanya kaum muslim itu dia mesti berbohong, nggak mungkin dia. Dan dia ketika jujur, oh, tempatnya di sana. Itu berdosa itu kan. Itu dia harus berbohong di situ kan. Ketika ada orang yang lagi berantem bertengkar, untuk mendamaikan itu ya kita boleh berbohong untuk mendamaikan orang yang lagi bertikai. Nah itu berbohong yang dibolehkan kan begitu. Itu kalau kita jujur di sini malah mendamaikan orang, tapi kita ngomong apa adanya, yang ada ngompor-ngomporin itu kan begitu. Bukannya damai malah ribut dan itu. Dan sebagaimana yang kita dulu pernah berbohong, ya bertobat aja, minta maaf pada Allah. Ya, minta maaf pada istri, kalau kita berbohong sama istri, berbohong pada suami, minta maaf pada suami, berbohong ke sipulan dan yang lain, minta maaf. Ya. Maaf ini saya dulu berbohong sama antum lah. Gitu kan. Gitu. Dulu punya duit, punya utang, lagi ada duit ditagih, alasannya nggak ada duit, ada. Kadang ditanya, ditagih, nggak punya duit, ngomong aja, maaf Pak, dulu saya itu berbohong. Ya nggak apa-apa, minta ridho. Yang udah berbohong ya udah, jangan diulangi lagi dan minta maaf sama Allah, minta maaf yang bersangkutan dengan apa? Taubat, gitu ya. Minta maaf sama Allah. Begitu Pak Indra. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persilakan yang lainnya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz, saya Bu Lina dari Cilegon. Oh iya, Bu. Oh, monggo, silakan. Tapi nggak sesuai tema, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Mau nanya ini, Ustadz, mengenai sholat istikharah. Kalau kita punya pilihan antara dua, itu kan sholat istikharah. Terus cara
sholat yang benarnya seperti apa, kemudian mengetahui jawabannya itu gimana itu Ustadz? Karena kalau lewat mimpi kadang-kadang kita kurang yakin ya. Ini dari jawaban dari Allah apa dari yang lain? Takutnya keluar bunga-bunga tidur. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau istikharah, insya Allah Bu Kiki udah jelaskan bagaimana cara-caranya. Terus bagaimana hasil dari istikharah itu kan begitu. Biasanya yang sering kita dapat informasi itu kecenderungannya Ibu. Kecenderungan dia dalam sebuah pilihan tadi itu. Ya. Kayak Pak Takum nih. Yakin ya? Ini contoh Pak Takum. Itu kan. Ditawarin poligami. Ada akhwat gitu kan. Ini contoh doang gitu kan. Ya. Ini saya terima nggak ya? Ini saya terima nggak ya? Ini kan begitu. Pak Takum istikharah masanya itu kan. Ya dia pasrahkan sama Allah itu kan, mana yang terbaik gitu kan. Ternyata kreteknya hati ya itu kan. Kreteknya hati itu kecenderungannya kan begitu kan. Oh ternyata udah sama Bu Mai aja dah kan begitu, kayaknya berat sama yang ono. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan tadi itu. Kayaknya lebih cenderung ke satu aja dah begitu. Gitu. Itu jawabannya. Ya kan kita ambil yang jangan sampai yang tadi kan ada hadis tadi itu tinggalkan yang meragukan kamu kan begitu. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu gitu. Yakma yuri buka ilama la yuri buka. Tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu dan ambillah perkara yang tidak meragukan kamu. Nah munculnya nanti itu hasil dari istikharah itu kayak ragu gua, janganlah nggak usah begitu. Cukup aja itu. Jadi istikharah dalam dua pilihan itu nanti jawabannya itu seringkali lebih kepada kecenderungan tadi itu. Kita pasrahkan mau. Gitu. Ya, kalau nggak ada pilihan mah nggak usah istikharah gitu. Yakin berarti ya. Iya, itu kan. Ditawarin belum nikah, ditawarin akhwat dengan istikharah dulu lah, apa yang mau diistikharahhin. Gitu kan. Ya nggak ada pilihan. Satu doang ditawarinya. Kalau ditawarin dua akhwat dipilih lah begitu. Ada istikharah, ada cuma satu. Jadi yang sering saya pahami jadi jawaban istikharah itu lebih mengarah pada kecenderungan dia terhadap pilihan tadi. Apakah A atau B kan begitu. Kalau B kalau yang meragukan ya itu harus tinggalkan, ambil yang yang meyakinkan kita. Besar mana gitu ya. Iya, kecenderungan gitu. Aja awal nanti bukakan tadi itu. Semangat poligami bahasanya. Kemudian Allah kasih inspirasi menurut akal kita. Waduh kalau poligami dakwah gua jadi berantakan ntar nih. Dakwah jadi berkurang nih kan. Istri satunya dakwah berantakan. Maksudnya begitu. Wah ini kayak dakwah wajib. Poligami mubah. Ya udah gua milih dakwah aja. Udah ambil itu kan begitu. Baik. Itu urusan yang lain. Gitu. Jadi jawabannya itu pada kecenderungan di antara pilihan kita itu. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait tema pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua bisa paham dan bisa kita jalankan sehari-hari. Artinya kita tinggalkan yang itu. Kita tinggalkan yang dilarang itu ya, mengenai dusta ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari dusta itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan waktu sudah menunjukkan pukul 6:32. Mari saja kajian pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan Astagfirullahaladzim. doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanaka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya pagi hari ini pada seluruh jamaah yang sudah hadir dalam kajian Kolbu ini. Dan dari saya sebagai pembawa acara, apabila ada tersilap kata, pelacak bahasa, apalagi sampai menyinggung perasaan, hanya satu yang saya harapkan, mohon dimaafkan. Khairul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.